Bromo kokop itu memang ada jenggot putihnya, tapi burung perkutut jenggot putih belum tentu Bromo kokop karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wani Jubreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, untuk kesempatan kali ini Wani Jubreng masih ditemenin dengan si Laras. Baik kawan, untuk kesempatan kali ini Wani Jubreng mau menanggapi ada pertanyaan untuk request dari kawan kita, ada yang mau bertanya atau disuruh membahas tentang burung perkutut jenggot putih. Nah ini jenggot putih atau burung perkutut yang di sininya itu ada bulu putih seperti ini. Nah itu bagaimana itu? Jadi yang namanya perkutut jenggot putih dan itu juga tembusan ya. Jadi, kalau jenggot putih itu tembusan dari perkutut Bromo kokop. Nah, yang dibilangnya Bromo kokop itu perkutut jenggot putih. Kalau dulu kan yang bilangnya itu Bromo kokop dengan ciri-ciri mukanya putih, atau yang dibilangnya lidahnya putih, tenggorokannya putih, semuanya putih, mukanya putih. Nah itu bilangnya perkutut Bromo kokop. Dan ada lagi yang bilangnya perkutut itu kalau minum banyak, karena namanya kokop. Kokop itu artinya minum secara banyak atau bilangnya dikokop. Nah ini namanya minumnya dikokop, crop dan habis banyak, itu namanya dikokop atau Bromo kokop. Nah ini yang ditanyakan perkutut perkutut jenggot putih. Nah jadi kalau yang dulu Katurangan itu sebetulnya namanya Bromo kokop. Jenggot putih itu tembusan. Nah di sini mau saya jelaskan sedikit, yang mau berbagi sedikit, yang dulu Mbah dulu pernah bilang juga dari dulu yang namanya perkutut Bromo kokop. Nah ini ada hubungannya nanti sama jenggot putih. Jenggot putih itu baik atau tidak dipelihara, apakah sama dengan perkutut Bromo kokop? Nah sebelumnya mohon maaf, mari kawan-kawan kita ngopi dulu. Ngopi nggak mau ngopi. Ini mohon maaf ya untuk kawan-kawan. Jadi saya bikin video itu selagi ada waktu, itu sekalian saya jawab yang lain, karena saya membuat videonya atau menjawab pertanyaan itu nggak setiap malam, nggak setiap ini, hanya ada waktunya aja, karena keterbatasan waktu. Udah saya sampaikan, bikin videonya memang agak gimana ya, keterbatasan waktu. Dari sekali bikin video itu semua pertanyaan yang sempat saya jawab di saat ini. Nah makanya ini mau sambil ngopi sambil merokok. Dan ada yang bilang kok nggak pernah live. Nah ini saya sampaikan juga, memang saya juga pengennya juga mau live juga, tapi waktunya juga terbatas. Jadi kalau live itu gimana ya, soalnya waktunya itu bilangnya bisanya malam di atas jam
Ya kalau sekarang ini udah sekarang ini ya, sekarang bikin videonya ini mungkin uploadnya juga nanti, cuman ini saya sampaikan ini saya bikin videonya ini sekarang jamnya ini jam 1:30 malam. 1:30 ini karena malam libur saya bikinnya, jadi 1:30. Kalau di jam-jam sebelum itu terganggu dengan anak, kadang ganggu, jadi malah konsentrasinya buyar. Nah, kalau bikin video saya nunggu anak tidur dulu, jadi begini ya, misalnya. Jadi kalau kawan-kawan ada yang sempat bilang kok nggak pernah live, pengen saya tunggu live-nya. Nah itu mohon maaf, saya bukannya nggak mau live, karena keterbatasan waktu juga. Pengen mau live juga, kita seolah-olah kita ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Misalnya begini aja, ngobrolnya tidak langsung, tapi udah kita bayangin aja kita ngobrol-ngobrol bareng gini lah, sambil ngerokok. Baik kan kawan, jadi mau saya lanjut lagi yang tadi namanya Bromo Kokop, atau yang dinamakan tadi apa, pertanyaannya tadi, jenggot putih. Jadi jenggot putih itu tembusan dari Bromo Kokop. Jadi kalau ada yang punya perkutut jenggot putih, atau yang di bawah paruh di sininya itu ada, atau di sininya itu ada warna putih, ngeblok putih, itu bisa Bromo Kokop, bisa juga bukan. Karena yang namanya Bromo Kokop itu tembusannya banyak. Contohnya, di samping mukanya putih, kepalanya sini di atas juga warnanya putih, dan bulunya itu tidak mengkilap. Nah, dan yang utama, yang namanya Bromo Kokop itu lidahnya semu putih bening, atau paruhnya itu putih luwuk, putihnya itu tidak mengkilap, atau putihnya itu putih apa ya, paruhnya itu beladus itu kayak paruhnya itu paruh tua, tapi itu bukan pengaruh dari umur, tapi berbentuk paruhnya tidak tidak bagus lah, ibaratkan gitu, beluwuk atau belawuk, nggak jelas. Jadi yang namanya jenggot putih itu belum tentu perkutut Bromo Kokop. Jadi nyampe mana tadi? Jadi yang namanya perkutut Bromo Kokop itu tadi yang utama itu paruhnya. Paruhnya itu putih beladus, tidak mengkilap seperti burung yang lain. Nah, kalau yang ini kan putih tapi nih lihat, ini di nggak bisa ini nih. Yes, pokoknya putihnya putih tidak beladus lah, kayak apa, kalau yang perkutut Bromo Kokop itu putihnya putih beladus atau kering, atau seperti burung yang sudah tua, tapi itu bukan masalah umurnya. Terus mukanya putih, dan sampai ekornya pun juga semburat keputih-putihan, tapi tidak merata atau beladus, tidak mengkilap. Dan tembusannya itu memang jenggotnya putih, atau di bawah paruh ini putih sampai ke gentanya, sampai ke dada putih. Nah itu ya kawan-kawan, jadi semuanya itu serba keputihan, dari pupur sini keputihan, dari sini putih sampai ke gentanya putih beladus, sampai ke paruhnya, nyampe ke mulutnya, itu namanya Bromo Kokop. Tapi kalau semuanya, kalau hanya di jenggotnya saja atau di bawahnya ini, itu belum tentu Bromo Kokop. Itu yang dinamakan jenggot putih. Nah itu ada, terus yang
dinamakan itu jenggot putih, bukan bromokokop. Walaupun itu ada hubungannya. Kalau ada yang bilang jenggot putih juga bromokokop itu sama saja, ya memang benar. Karena jenggot putih itu tembusan dari bromokokop. Tapi yang jenggot putih itu belum tentu bromokokop karena masih banyak tembusannya. Tapi untuk energinya itu memang hampir sama untuk pemilih. Jadi burung ini sangat-sangat pemilih. Ada yang cocok atau tidak. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Contoh, kebanyakannya tidak cocok atau berbahaya atau bisa mengakibatkan hal negatif. Ada yang punya jenggot putih terus dirawat itu mengakibatkan hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu ada yang sakit-sakitan, ada yang ibaratkan ada yang yang mengakibatkan kesialan itu. Tapi ini jangan harus dari burungnya itu, bukan, tapi dari energinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari energinya itu memang tidak selaras dengan yang merawatnya atau lingkungannya. Tapi kalau yang jodoh itu tidak masalah atau baik untuk dipelihara. Itu bagi yang cocok. Karena apa? Sifatnya sangat pemilih. Energinya ini sangat-sangat pemilih. Cocok bagi yang jodoh. Kalau yang nggak jodoh ya nggak cocok. Karena semuanya burung perkutut itu pemilih. Kalau yang berhubungan dengan yang tidak baik dipelihara itu karena banyak yang tidak cocok. Itu yang namanya bromokokop dan perkutut jenggot putih. Nah, itu hanya sebutan. Jenggot putih ya bromokokop itu juga betul. Tapi kalau jenggot putih ya belum tentu bromokokop karena bromokokop tembusannya masih banyak lagi. Dan kalau bromokokop jenggot putih masih bisa dirawat kalau memang berjodoh. Nah, itu untuk kawan-kawan ya, bisa dipahami nggak ya? Jadi intinya gini, saya ulang kembali, intinya itu perkutut jenggot putih itu tembusan dari perkutut bromokokop. Bromokokop itu memang ada jenggot putihnya, tapi burung perkutut jenggot putih belum tentu bromokokop karena bromokokop itu tembusannya banyak. Dari segi lidahnya putih, minumnya banyak, terus paruhnya itu putih bladus, tidak halus, terus untuk ukurnya semuanya yang dibilang mukanya putih. Nah itu. Tapi kalau jenggot putih itu hanya jenggotnya saja atau yang di bawah ini saja yang putih, itu masih bisa dirawat tapi yang cocok. Tapi itu juga sama, energinya hampir sama dengan bromokokop. Itu sangat memilih. Kalau ada yang memelihara burung perkutut ini tidak cocok, nah itu berarti tidak cocok. Makanya kalau ada yang bertanya ke Wandi Jepreng itu, saya punya perkutut kok jenggotnya putih. Nah jawabannya, kalau memang senang ya dirawat dulu, kalau tidak ya dilepas saja. Jadi intinya gini, kalau punya burung perkutut yang bawah paruhnya ini putih, kalau sugestinya sudah tidak baik, mending dilepas. Tapi kalau sugestinya baik, itu mending dirawat dulu, nanti dirasakan apa yang terjadi setelah dirawat. Kalau setelah dirawat kok mengakibatkan tidak baik, yaitu dilepas. Karena apa? Karena tidak jodoh.
untuk energinya, karena sifatnya ini pemilih dan sangat-sangat pemilih. Tidak semua orang bisa merawatnya, walaupun ada yang bisa merawatnya. Nggak jauh beda dengan Bromo labu geni, sama kelabang kapipit, sama bromo-bromo yang lain. Nah, itu yang untuk kawan-kawan ya. Mudah-mudahan dimengerti dan dipahami. Dan kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi. Dan mungkin saya akhiri dulu. Saya cukupkan ini untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bersaran kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.